Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali kita membahas atau sering-sering membahas pertanyaan dan konsultasi dari sahabat viewers. Langsung saja kita bahas ya. Ini konsultasi lewat WhatsApp ya. Saya bacakan saja. Saya seorang suami, sekarang ini saya dalam proses perceraian. Sudah masuk sidang yang ketiga. Ya, sudah masuk sidang yang ketiga. Saya mau menanyakan masalah uang iddah, mut'ah, madiyah. Saya tidak sanggup untuk bayarnya karena sekarang saya lagi menganggur, tidak bekerja. Apa yang harus saya lakukan? Baik, terkait dengan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah, itu memang sesuatu hal yang menjadi hak daripada si istri yang digugat cerai oleh suaminya. Misalkan si suami mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama, maka si istri dia berhak untuk mengajukan tuntutan balik berupa permintaan atau tuntutan nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan juga nafkah madiyah. Karena seorang suami yang hendak menceraikan istrinya di dalam syariat Islamnya ya, ini kita perspektif hukum Islam ya, yang beragama Islam, itu si suami itu harus memberikan yang namanya iddah, yang namanya mut'ah. Iddah, mut'ah, madiyah sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan disimak di sana apa sih maksud dan maknanya. Hanya saja dalam video ini saya hanya ingin menjawab terkait batas kemampuan, terkait dengan kemampuan si suami ini untuk memberikan iddah dan mut'ah serta nafkah madiyah. Kalau misalkan si suami ini nganggur, tidak bekerja, tidak punya penghasilan, apakah dia tetap untuk memberikan sejumlah nafkah tadi, iddah, mut'ah, dan madiyah? Jawabannya tentu tergantung nanti di persidangan. Apakah si suami ini dapat membuktikan dia saat ini sedang menganggur, dia tidak punya penghasilan, dia tidak bekerja, kemudian juga si pihak istri juga bisa membuktikan atau tidak bahwa si suami ini punya penghasilan, saat ini bekerja, saat ini masih punya penghasilan. Nah, itu nanti dilihat dalam proses persidangan sehingga dijadikan pertimbangan hukum bagi hakim untuk memutuskan berapa nanti si suami ini ditetapkan untuk memberikan iddah, mut'ah, dan juga madiyah. Jadi, karena iddah dan mut'ah itu harus diberikan oleh suami yang menceraikan istrinya, maka berapapun yang dia mampu itu harus diberikan. Gitu teman-teman, karena yang mengajukan cerainya, mengajukan permohonan cerai talak itu adalah dari pihak suami. Ya, lain halnya kalau misalkan gugatan cerai atau proses perceraian yang diajukan oleh pihak istri, maka suami bisa saja terlepas dari tuntutan iddah, mut'ah, dan juga madiyah. Tapi lagi-lagi tergantung putusan hakim nantinya. Tapi kalau misalkan si suami ini yang mengajukan permohonan cerai talak, yang mengajukan cerai ke pengadilan, kemudian si istrinya hadir di persidangan, bahkan dia menuntut untuk meminta iddah, mut'ah, dan juga madiyah, maka si suami harus bersedia untuk memberikan iddah, mut'ah, dan madiyah. Utamanya adalah iddah dan mut'ah. Ini harus diberikan oleh si suami yang hendak menceraikan, mentalak istrinya tersebut. Dan itu disesuaikan dengan kemampuan si suami ini. Dia mampunya berapa? Nanti hakim akan bertanya, Anda mampunya memberikan istri Anda nafkah iddah itu berapa? Kemudian Anda sanggupnya berapa memberikan nafkah mut'ah kepada istri Anda ini? Pasti hakim akan bertanya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan alasannya tidak punya pekerjaan, sedang menganggur, ya itu sah-sah saja. Silahkan sampaikan pada saat persidangan, pada saat menjawab gugatan, kemudian pada saat nanti diminta keterangan atau ditanya oleh hakim, atau misalkan diminta untuk menanggapi tuntutan dari si istrinya terkait iddah, mut'ah, dan juga madiyah, itu silahkan ditanggapi. Silahkan bantah, silahkan tanggapi kalau misalkan Anda, si suami, keberatan dengan tuntutan iddah, mut'ah, dan juga madiyah. Tapi biasanya kalau misalkan si suami ini mengaku tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, hakim tetap akan membebankan yang namanya iddah dan mut'ah kalau perceraiannya itu diajukan oleh si suami. Adapun nilainya tentu nanti hakim akan bertanya, berapa Anda sanggupnya, berapa Anda mampunya. Kalau misalkan si suaminya sanggupnya misalkan di bawah tuntutan si istri, hakim akan
meminta tanggapan dari pihak istri. Bagaimana nih suami Anda mempunyai segini? Kemudian si istri tetap pada tuntutannya, nggak mau menerima nominal yang ditawarkan oleh si suami tadi karena nilainya di bawah dari yang dia tuntut. Maka nanti hakim yang akan memutuskan nilai-nilai yang wajar, yang patut itu berapa. Biasanya hakim akan mempertimbangkan si suami ini pada saat dia memiliki penghasilan, dia memberikan nafkahnya itu kepada si istri itu tiap bulannya berapa. Biasanya patokannya dari situ, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan proses perceraian yang diajukan oleh pihak suami, kemudian istrinya datang ke persidangan dan menuntut iddah, mut'ah, dan madiah, maka biasanya hakim akan tetap mengabulkan tuntutan dari istri ini kepada si suaminya untuk memberikan iddah, mut'ah, atau mungkin madiah kalau ada. Itu biasanya seperti itu. Rata-rata yang dikabulkan itu adalah iddah dan mut'ah. Itu yang sering dikabulkan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan khususnya bagi Anda yang sedang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Nah, apabila menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, tentu saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke sini, ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso.